Banyak banget yang ngeluh kalau aduh gila untung gua tipis banget. Kena potong admin langsung nggak untung gitu kan. Terus gimana nih caranya gitu kan harus ngapain biar misalnya jualan tuh gini gitu ya. Nah gini gua tahu banyak banget yang ngalamin kayak gini kayaknya gitu ya. Terus ada juga nih komen menarik dari Almera dan Nia. Kok saya jualan di Shopee tapi benefitnya kecil banget. Modal 45.000, untung 1.000 perak karena potongan admin, affiliate, dan akibatnya saya harus bersaing dengan harga toko lain. Menurut toko gimana? Ada saran nggak? Gini, gua pernah ngalamin di posisi kalian. Jujur, pernah juga ngalamin gitu kan. Gue jualan suplemen ya. Waktu pas kapan tuh yang namanya jualan kan biasa kan suka ada target, suka ada apa segala macam. Gue pernah banting juga gitu kayak, wah ini banyak yang bersaing harga nih. Gue ikutan, gue ikutan gue ikutan dan itu jujur memang berat banget karena waktu yang gue ngalamin ya omset sih gede ratusan juta sebulan tapi nah lu perlu hitung juga ini ada beberapa hal yang kadang kalian tuh nggak ngitung ini waktu itu gue sempat stres waktu jualan tuh gitu ya. Jadi stres karena kenapa gini sekarang gini omset ratusan juta yang artinya lu itu misalnya kayak kita mau punya omset 200 juta deh lu itu kan berarti harus punya modal stok lebih tinggi dari itu lu jual barang lu cairnya kapan? Nah, catat cairnya kapan nih? Cairnya nggak langsung loh. Kalau misalnya gue jual untung misalnya gini, gue cuman untung dikit, potong admin, gue masih untung 1.000 2.000 kayak kalian, gitu ya. Terus cairnya langsung datang. Gue bisa restock, bener nggak? Tapi kalau misalnya cairnya kayak dikirimnya kayak, sekarang kirim kan ada yang dekat-dekat sih, ada yang dekat-dekat, ada yang jauh-jauh. Yang bete itu kalau misalnya gini, gue dari Bandung kirimnya Papua, waduh, seminggu lebih 10 hari belinya banyak gitu kan, untungnya cuma berapa ribu perak. Wah, menangis kak. Ya, dan kita harus restock gitu kan. Jadi waktu itu gue sempat ngalamin jualan kayak gitu, terus udah gitu sampai kayak gue juga bentar, kita jualan omsetnya banyak loh, hitungannya banyak loh. Tapi kenapa duit nggak ada terus ya? Gue bahkan ngalamin sampai kayak apa tuh duit di rekening buat bayar bahan nggak, buat bayar barang gitu empet-empetan gitu kan. Kadang jadi mau makan aja susah, mau ngapa-ngapain aja sulit. Kenapa? Karena ya nggak ada duitnya gitu kan. Sampai gue pernah nanya ke bini gue, duitnya di mana sih? Terus dihitung-hitung, oh iya duit kita tuh adanya di JNE. Kenapa di JNE? Karena kan barangnya lagi dikirim sama JNE. Itu adalah bercandaan gue dulu gitu ya. Jadi gue ngerti banget yang lo alamin, yang kalian alamin. Iya maksudnya tapi gini kita harus sadar juga ada beberapa hal yang memang kejadian. Contoh kayak gini kan kalau nggak ada biaya admin nggak mungkin. Biaya admin misalnya harus jadi makin murah gitu ya, susah juga gitu ya. Karena kenapa? Belum lama gue baru ngobrol sama salah satu direktur Shopee dan mereka bilang sebenarnya biaya admin Shopee itu masih termurah loh. Dunia itu e-commerce lebih tinggi. US itu hampir 20%-an gitu. Jadi kalau dibilangin gitu ya, dibilang, yo kita mahal banget. Bentar juga. Mereka juga sebenarnya masih banting harga gitu kan. Jadi nggak bisa nyalahin ke situ. Gitu ya. Nah, jadi gimana nih solusinya gitu kan. Sebenarnya kita langsung aja ke solusinya tuh gimana nih. Biar ya kalian ketika jualan nggak gitu-gitu amat. Nggak stres-stres amat. Nggak bete-bete amat gitu ya. Nggak anyep-anyep banget gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakuin dan ini sebenarnya gue pengen tahu dulu kalian ketika nonton video ini lu tuh brand lu bikin produk sendiri atau lu reseller gitu ya. Kalau misalnya kalian brand kalian bikin produk sendiri dan kalian ngalamin hal ini jujur gue bilang sama kalian lu bego. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, ketika lu bikin brand lu bikin produk lu tuh bisa menentukan harga yang maksud gue jangan sama kayak orang gitu loh. Gue tahu suka banyak yang Aduh, tapi kan masalahnya sih ini jual segitu, sih ini jual segitu. Nanti kalau misalnya gua jual harganya lebih mahal, nanti mereka nggak mau beli, nanti gua nggak bersaing, nanti nggak. nah ketika kalian bikin produk sendiri yang dijual itu bukan lagi misalnya contoh gini gue bikin brand baju gue udah bukan lagi cuma jual sebekas kaos gue udah pakai nama gue di situ bener nggak dan gue bisa bikin produk gue bisa tingkatin apapun gue bisa tingkatin value dari kaos gue supaya orang mau beli semahal apapun. Tapi ketika kalian nggak lakuin itu kalian produsen nih kalian bisa bikin produk tapi kalian nggak branding nah kan lu rugi sebenarnya. Tapi nanti gue tahu ketika gue ngomongin pasti banyak orang. Tapi kan, gue tahu kan banyak orang tuh. Tapi kan, iya tapi kan. Nah, tapi kan kalau nge-branding itu mahal. Benar, nge-branding itu mahal. Tapi yang perlu kalian ingat adalah mahalnya memang lo perlu proses buat nge-branding. Tapi ketika lo udah jadi, harga lo bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih tinggi. Worth it nggak?
Kan gitu aja, bener nggak? Kalau worth it ya lu jalanin, kalau nggak worth it ya lu nggak jalanin, kalau lu nggak ngerti ya lu belajar, kalau lu nggak bisa ya lu minta orang lain yang ngerti buat kerjain gitu kan, sesimpel itu gitu kan. Kalau lu brand harusnya lu nggak ngalamin seperti ini. Kalau lu masih brand lu perang harga, artinya lu ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Dan yang harus dibenahin adalah apa? Yang benahin adalah bikin lagi proses bikin produk kalian supaya produk kalian itu lebih menarik, lebih bagus gitu. Karena gini, ujung-ujungnya kalian harus sadar ketika kita jualan nih, ujung-ujungnya tuh gini, orang itu kan bukan cari selalu yang termurah. Pembeli itu banyak, ada pembeli yang price sensitif, gua tahu. Tapi kalau lu cari lagi, lu belajar lagi gitu ya, ternyata pembeli itu ada beberapa hal yang bikin orang tuh beli barang. Ada yang pentingin harga, artinya ini kaum kaum mendang mending nih ya. Kalau kata gue sih, kalau kalian bikin produk, gue bikin produk ya, gue paling males cari kaum mendang mending. Kenapa? Bayarnya dikit, tuntutannya banyak gitu ya. Tapi ada orang yang nyari kualitas, ada orang yang nyari service, ada orang yang nyari apa lagi, beda-beda loh, kualitas, service, rating. Ada orang yang nyari inovasi, ada orang yang nyari fitur, bener nggak? Ada orang yang nyari kekuatan, bener nggak? Misalnya kalau mau beli barang gue pengennya awet banget gitu kan, ya sampai anak cucu deh pokoknya nggak habis gitu kan. Nah ini kan titik-titik poin yang berbeda, angle-angle yang berbeda, yang sebenarnya kita bisa jual. Bisa kan dijual siapa? Bisa banget, tetap bisa kok gitu. Karena gini, ngomongin harga itu sesimpel kayak lu bisa menjelaskan ke orang bedanya apa. Dan perbedaan itu bisa nggak dijelasin di Shopee? Bisa juga sebenarnya. Cuman kalian pakai apa kagak? Gitu. Misalnya gini, lu mahal sendiri. Lu bikin deh di Shopee tulisannya misalnya, kami mahal karena berkualitas. Jangan samakan dengan yang murah misalnya. Ada loh bakal orang yang kepo nggak klik dan terus lihat, oh iya, worth it ya. Bahkan kadang gini, gue juga nyari barang misalnya nih, kalau nyari barang, contoh gini ya, salah satu barang yang gue suka cari, biasanya request anak gue, dan kita tuh susah bandingin, adalah mainan anak. Bener nggak? Nah, jujur ketika nyari banyak nih yang harganya tuh murah-murahan banget gitu ya. Banyak juga yang lumayan gitu. Tapi ketika yang murah tuh kayak, bentar, ini barang kemurahan, ntar anak gue kenapa-napa nih. Justru malah gue cari yang mahalan dikit deh. Apalagi kalau misalnya ceritanya anaknya tuh minta hadiah karena berprestasi misalnya, yang agak gedean dikit deh gitu. Jangan yang 20 ribuan banget gitu, yang 150 kayak gitu kan, agak-agak mahal dikit deh gitu kan. Nah, tapi nangkap gak poin, pembeli itu banyak karakternya, tipenya gitu kan. Nah, kalian bisa cari gitu. Bahkan gini, ada fun fact loh, belum lama dari BCA kan, nasabah BCA doang ya, yang punya 1 miliar lebih itu ada 185.000 orang. 1 miliar loh. Dan itu tuh baru di BCA, dan biasanya orang punya kayak gitu tuh jujur punya juga rekening lain. Jadi itu insightnya gitu. Jadi kayak kalau lu brand, jangan cuma bahas kayak harganya, jangan cuma bahas soal ininya gitu. Lu lihat kenapa kayak gini gitu kan, harus dicari. Nah yang kedua, kalau lu reseller, kalau reseller emang jujur agak susah. Karena gini, kita mau request produk susah. Kita mau apa tuh? Misalnya kita mau request produk susah. Kita mau ngerombak produk susah. Kadang kita mau mengemas lebih baik, nanti salah sama brandnya. Cara paling gampang cuma 2. Cara paling gampang ya menurut gue ya. Yang pertama adalah ketika kalau kalian reseller, kalian perlu bikin, ibaratnya di toko kalian itu kalian punya servis lebih yang bisa dikejar cuma ke servis gitu. Dimana ibaratnya kalau beli lewat kalian, produknya defect, produknya cacat, produknya apa, bisa langsung tuker, bisa langsung apa gitu. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa bikin apa ya, maksudnya orang tuh percaya gitu. Jadi kalaupun lebih mahal dikit dari kalian, percaya gitu. Contoh gini, sesimpel kayak kalian sadar nggak sih jualan di misalnya jualan iPhone tuh barang yang kayaknya strict banget, harganya nggak boleh beda, harganya udah harus sekian ya, bener ya, nggak boleh beda ini kan. Yang diaduin apa sama resellernya? Kepercayaan. Nah caranya kayak gitu. Cuman ya setelah itu saran gue, kalau reseller dan lu kuat, lu gede, bisa punya banyak barang sih, tetap hidup. Kalau lu yang kecil-kecil ya mungkin sambil waktunya lu belajar bikin kepercayaan yang bagus, bikin trust yang bagus, dan mungkin bisa uji coba bikin produk sendiri, karena itu bisa unik-unik gitu loh, bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah kalau udah gitu gimana gitu, kalau udah bisa, oh berarti gue intinya harus naikin harga ya. Yes, jangan mau lama-lama jualan untung 1000-an, serius, jujur gitu. Kalau bisa margin itu 40%-an, 50%-an, jadi lu masih punya untung kayak dari 100.000 dipotong admin, masih punya untung 15-20%. Nah masih lumayan, bisa hidup, masih bisa berkembang gitu ya. Apalagi kalau bisnis kalian kecil terus, percaya sama gua, bisnis kalian gak akan bertahan lama. Kenapa? Begitu nanti omset lu gede dan lu biasa dengan omset kecil, kalian bakal kena yang namanya kena pajak PPN. Dipukul pajak PPN 11-12%,
itu langsung mati. Belum pajak penghasilan, belum lain sebagainya. Gitu kan. Jadi yang perlu menurut gue kalau mau survive ya apa, belajarlah ningkatin value lebih. Gitu, bikinlah supaya barang lu tuh lebih bernilai, lebih worth it. Orang tuh ngerasa, oh ini harga 200.000, orang lain 50.000, tapi gue mau ini. Gitu. Bisa kok, banyak kok caranya kok, dan banyak kok bisnis yang udah survive kayak gitu. Karena percaya sama gue nih, kalau sekarang gini, lu gak percaya sama gue, it's okay. Tapi lu jualan nih, untuk kecil terus naik kedetek pajak, lu mau ngomong apapun sama orang pajak bakal bilang gini, ya suruh siapa lu goblok, suruh siapa lu jual untuk 1.000, aturan negara seperti ini lu harus bayar atau lu nggak bayar, atau ya nanti ya lu tahu sendiri lah, ujung-ujungnya pajak, wah nanti kena ini itu pidana dan lain sebagainya gitu. Nah jadi siapa yang setuju sama gua tentang margin is king, margin itu, cuan itu penting banget buat jalan. Dan kalau aduh gue nggak ngerti nih gimana caranya ningkatin value, ada yang mau dikasih tau nggak? Nanti gue bantuin bikinin mini mentoring dari tim gue, lu kalau tulis di komen.